Shalom Bapak Ibu sidang jemaat. Selamat pagi, selamat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Penekanan warta jemaat. Pertama, ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juli pukul 9. Yang kedua, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Bapak Ariades Sambo, istri Ibu Glory Tulak Tondok, anak Delis Dewantara Sambo. Kedua, Dea Lova Tulak Tondok yang sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 5. Yang ketiga, pelayanan baptisan kudus bagi anak kekasih Abraham Sambo Prabowo, anak dari Bapak Andreas Prabowo dan Ibu Kristefani Sambo atau cucu dari Bapak Daud Sambo, dilaksanakan pada hari ini. Yang keempat, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Risdianto Adipatri Yakob, anak dari Bapak Insinyur Yakob Boko Emin MT dan Ibu Esther Taruk dengan Saudari Trifosa Saleh, anak ke-6 dari Bapak Yohanes Rantang almarhum dan Ibu Kristina Moling, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli pukul 9 di Gedung Gereja Kibait Jemaat Marinding Mengkendek. Yang berikut telah meninggal dunia. 1. Bapak Efraim Lunda Raru, orang tua dari Bapak Dedi Raru atau mertua dari Ibu Datu Palilu pada hari Rabu 26 Juni, dan jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 2. Yang kedua, Ibu Maria Tresia, orang tua dari Bapak Dr. Jerry Koluku atau mertua dari Ibu Diaken Yukarni Lolok pada hari Kamis 27 Juni di Rumah Sakit Belopah, Lu. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 29 Juni 24 di Makassar. Yang ketiga, Bapak Yusuf Biring Rantebungin, kakek Risma, pada hari Sabtu 29 Juni 24 pukul 23.30 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Ibadah penghiburan akan dilaksanakan pada hari ini pukul 18 atau jam 6 sore. Segenap Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman. 1. Keluarga almarhum Ambe Karel Riman atau nenek dari Ibu Abigail Bakdung atau nenek mertua dari Bapak Pendeta David Tirandah
di Tongkonan Layuk Bamba Kadundung akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juli pukul 17 akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, ibadah penghiburan juga dalam rangka pemakaman keluarga almarhumah Sindo Marampa, orang tua dari Ibu Diaken Vince Sandaliku atau mertua dari Bapak Davidson Tandungan di Tongkonan Tenge Randan Batu akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juli pukul 17, juga dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, ibadah penghiburan keluarga almarhumah Dina Bilang atau Nenek Desi, orang tua dari Bapak Ian Derita Dengen dan almarhumah Monika Tiku Pasang atau Mama Fana, cucu dari almarhumah Dina Bilang, dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juli pukul 11 di Talung Lipu, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao bekerjasama dengan Majelis Gereja Toraja Jemaat Talung Lipu. Segenap Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut, pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja bab 6, yaitu umat Allah. Narasumber Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH, bagi semua majelis gereja, pengurus OIG, dan warga jemaat yang berminat, akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 30 Juni pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Iya, demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, merayakan hari yang dikuduskannya. Setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan berbagi dengan sesama sepanjang minggu yang lalu. Kita juga telah dituntun menjalani kehidupan kita dengan baik dalam hikmat Tuhan, hingga pada saat ini kita mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam satu tuntunan tema, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari dengan penuh sukacita kita menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Besarkan namanya di
berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan melalui ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 kita baca berbalasan. Kalimat yang agak keluar saya yang akan membacakannya dan yang agak ke dalam sidang jemaat. Selalu baru tiap pagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Tuhan adalah baik bagi orang yang berhadap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam. Adalah baik bagi seorang pria memikul. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Karena tidak untuk selama-lamanya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Bersama kita mendengarkan, kita merenungkan dan terus menghayati ke-10 firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan, merenungkan ke-10 firman Tuhan yang senantiasa menjadi penuntun dalam kita menjalani hidup anugerahnya, kita sadar bahwa kita sering melanggar perintah Tuhan ini. Karena itu mari bersama dalam kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami sering tidak menaati pengajaran-Mu dan tidak mengikuti perintah-Mu. Kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Ku datang kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan salah satu tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya kita dituntun satu firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil pundi dijalankan, kita lakukan bukan karena upamu. Karena upamu dan bukan karena kebajikan hidup.
bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulangi dari ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu, sini ada persembahan naturah yang akan kita tukar dengan uang untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau yang di samping gedung gereja ini. Mari Bapak Ibu, kita dengan sukacita menukar dengan uang. Caranya untuk pertama kali lelang Amerika. Bapak Ibu angkat tangan saja tanpa suara, majelis gereja akan menjalankan pundi. Silakan Bapak Ibu. Ini roti tidak bisa dibuka karena tersegel. Ya, silakan ada di belakang Bapak Ibu atau majelis gereja yang menjalankan pundi. Lincah-lincah sedikit, lihat kiri kanan, belakang depan. Lagi-lagi. Ya, di depan sini Bu. Lagi-lagi. Ya. Lagi-lagi, hanya saya yang tahu waktunya dan hanya ibu bapak yang tahu nominalnya. Lagi-lagi, ibu-ibu di atas, bapak-bapak. Lagi-lagi, lagi,
Lagi 3 kali. Ini sayur segar. Ya. Katanya enak untuk dipakapurungi. Ya, masih cara tadi, angkat tangan. Lagi-lagi. Hari 3 kali, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ini dipersembahkan kembali. Silakan Bapak Ibu, masih sama seperti tadi. Angkat tangan pun dijalankan. Mari Bapak Ibu. Iya, samping di atas, di belakang sana. Tiga kali di atas. Ya, berikut ini ada meja. Ya, meja barangkali tempat minum kopi. Ini bahannya adalah sebagian dari kayu pembongkaran gedung pelayanan yang lama. Itu berarti kayu ini tidak akan susut lagi. Ya. Mari Bapak Ibu, ya tidak bisa diangkat. Ya. Kecuali 2 orang. Kopinya tidak akan tumpah, biar digoyang cucu. Ya. Berat. Silakan kita lelang biasa saja. Ya, harga dasar 500.000. Karena memang kayunya luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Harga dasar 500. Berapa? 1 juta. Oh, Bapak Dewan dari Timika, 1 juta. Bisa dibawa ke Timika ini, Pak? Apalagi kalau minum kopi Toraja, ya biar si kecil datang goyang tidak akan tumpah kopinya. 1 juta, 1 kali, 2 kali. 1,5. Ya, 1,5 juta. 1,5 juta. 1 kali. 2 kali. 1 kali, 2 kali. 2 juta. Ya, memang Bapak berminat untuk membawanya ke Timika. 2 juta. 2 juta. Ya, gedung pelayanan di sebelah ini sudah hampir ya mendekati penyelesaian. Masih membutuhkan dana dukungan dari warga jemaat. 2 juta 1 kali, 2 kali 5 juta 1 kali, 2 kali 5 juta. Boleh diangkat lagi, Pak? Ya. Iya. Iya. Ada tulisan di atas, itu tulisan
bahan dengan harga dasar. Itu 5 juta, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya. Iya, hindi po kami tidolo. Mangkasya mo ang persembahan. Hampir lupa. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan persembahan natura dan bagi Bapak Ibu yang telah menguangkannya. Tuhan memberkati, nama Tuhan dimuliakan. Makasih. Mari kita berdoa. Ya Allah kami dalam kerajaan surga, kami menyapa Dikau dalam kekudusan. Kami tahu bahwa hidup kami dan segala yang Tuhan berikan kepada kami asalnya daripadamu. Dan untuk itu Tuhan, tuntunlah kami untuk terus memuliakan Dikau melalui hidup kami dan segala yang Tuhan berikan pada kami. Anak-anak kamu telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur untuk kemuliaan bagi namamu. Ampuni kami Tuhan dan terima kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat Tuhan, bersama kita mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita hari ini untuk kita baca, kita renungkan bersama. Dari kitab 2 Samuel pasal 1. Kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dan kemudian di ayat 17 sampai ayat yang ke-27. 2 Samuel pasal 1 ayat 1. Kemudian dilanjutkan di ayat 17 sampai 27. Kemudian dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Dan dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian dan syukur kami. Karena hanya Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan.
Karena kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan bagi kami, bagi dunia. Keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Yang telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami. Dan kami boleh memperingati hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Bahkan ya Tuhan, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami bersama-sama saat ini. Sejenak boleh kami beristirahat dari segala rutinitas kami. Kami boleh membawa hati kami, diri kami ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Bagi jemaat-Mu yang sempat hadir bersama dalam ruangan ibadah di tempat ini. Jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual dari berbagai tempat. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk persekutuan yang selalu Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami terus memuji memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami merenungkan bersama. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami percaya bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus mula yang memberikan hikmat bagi kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini, segenap jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini, untuk senantiasa menjadi pegangan hidup bagi kami, untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel 1 ayat 1 dan ayat 17 sampai 27. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklug, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan ramah, dalam hidupnya dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah padaku, begitu cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin.
2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15, sabda Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadam dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Haleluya. Baca Injil dari kitab Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga buang. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Beberapa bagian bacaan kita hari ini bersama-sama kita akan dituntun dalam satu tema. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kapatongananmu umpama kariman ko. Kapatonganmu umpama kariman ko. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu bahwa kita semua adalah orang yang beriman. Kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang memiliki iman. Pertanyaannya adalah bahwa seperti apa dan bagaimana iman yang kita miliki. Umba susi tudion na kapatongan tampui. Ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak cerita yang kita bisa baca, kita lihat dan kita saksikan. Orang-orang yang memiliki iman
seperti apa dan bagaimana, untuk kemudian menjadi orang yang diyakinkan menjadi orang yang diselamatkan. Kalau kita buka dan baca di Ibrani pasal 11, menjelaskan tentang iman itu seperti apa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan kemudian menguraikan nenek moyang kita, bagaimana mereka menjadi orang yang beriman, lalu kemudian menjadi sebuah kesaksian bagi kita seperti apa dan bagaimana keberimanan mereka. Dan kemudian dijelaskan bahwa seberapa pentingnya iman itu untuk kemudian menjadikan kita menjadi orang yang yakin dan percaya. Ketika Allah menjadikan alam semesta ini, tidak ada seorang pun yang menjadi saksi melihat secara langsung bagaimana Allah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Tetapi inilah kesaksian iman bagi kita, bagaimana kita menjadi kemudian orang yang percaya. Ya, karena ya betul tadi dikatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak pernah melihat bagaimana cara Allah menjadikan bumi ini, membanakuang garagai. Ya, beda kalau misalnya ya kalau pesawat dan lain sebagainya, ya bisa ditiru membanakuang garagai di pesawat. Ya. Lalu kemudian kita percaya. Tetapi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kemudian iman yang membuat kita mengerti. Ya, dalam Ibrani pasal 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kemudian ada, yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang yakin. Lalu kemudian ada begitu banyak cara orang untuk mengekspresikan, untuk menyatakan bagaimana mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Yesus Kristus. Ya, termasuk kalau beberapa renungan kita kemarin dalam minggu-minggu yang kemarin itu memperlihatkan bagaimana pentingnya kita menjadi orang yang beriman. Seperti apa yang Yesus katakan kepada Thomas ketika teman-temannya sudah mengatakan, kami sudah melihat Yesus, tapi dia mengatakan, sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam lubang bekas paku dan lambungnya itu, sekali-kali aku tidak percaya. Lalu kemudian Yesus memperlihatkan dirinya untuk kemudian menjadikan Thomas tidak lagi tidak percaya tetapi kemudian percaya. Dan apa yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Sehingga hal ini tentu akan menjadi sebuah perenungan dan keteladanan bagaimana kita menjadi orang yang beriman seperti dalam beberapa uraian bacaan kita hari ini. Seorang Daud, pengalaman keberimanannya terlepas dari kekurangan yang dia miliki. Dia tahu bahwa bagaimana seorang Saul berusaha untuk menyingkirkan, bahkan untuk membunuhnya. Tetapi hal yang luar biasa kita baca dalam bacaan kita tadi bahwa bagaimana kemudian Daud justru merasakan kesedihan yang begitu sangat dalam ketika Saul mati. Bahkan kemudian dia membuat nyanyian ratapan, dan nyanyian itu diperintahkan untuk kemudian diajarkan kepada Bani Yehuda, sebuah penghayatan yang begitu luar biasa bagaimana dia mengenang sosok seorang Saul
tanpa dia melihat bahwa bagaimana Saul yang kemudian hampir membunuhnya. Tetapi dia tidak menunjukkan bagaimana rasa sakit hatinya, tetapi justru kemudian memperlihatkan kesedihan yang begitu dalam, bahkan membuat nyanyian ratapan. Dan juga bagaimana seorang Paulus dalam pelayanan yang dilakukan menghadapi begitu banyak tantangan yang luar biasa sebagai seorang yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Bagaimana melihat kehidupan lama seorang Paulus yang adalah penganiaya jemaat tetapi kemudian justru dipakai oleh Tuhan. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang Paulus, tetapi dengan iman yang luar biasa. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 8 tadi ayat yang ke-7, pelayanan yang dilakukan oleh Paulus itu sebagai wujud kekayaan iman yang begitu dalam kepada Kristus, yang telah lebih dahulu memberi dirinya sebagai wujud kesempurnaan yang begitu dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan kita, kitab Injil Markus, bagaimana kita menyaksikan kedua orang yang dengan cara yang berbeda. Bagaimana mereka menunjukkan keberimanan mereka dan keyakinan mereka atas apa yang sedang mereka alami, atas situasi yang sedang mereka rasakan pada saat itu. Bagaimana kemudian seorang Yairus datang kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kakinya. Bagaimana dia memohon kepada Yesus, anaknya perempuan yang sedang sakit dan kemudian bahkan sudah hampir mati. Tentu dalam sebuah keyakinan, dalam keberimanan, dia percaya, dia yakin bahwa ketika dia datang kepada Yesus, pasti bahwa Yesus akan bisa menyembuhkan dan menyelamatkan anaknya. Dia tersungkur ketika dia melihat Yesus. Lalu kemudian bagi seorang yang telah mengalami pendarahan yang luar biasa, bagaimana seorang ibu yang sudah 12 tahun, seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Membayangkan kira-kira seperti apa dan bagaimana perasaan perempuan ini 12 tahun. Ya, sedangkan menik pirang-pirang Allah, ya tentu kita sudah gelisah. Kita sudah merasakan bagaimana kekhawatiran yang terjadi. Apalagi ini sudah 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan. Dengan berbagai cara dilakukan untuk bagaimana supaya kiranya dia bisa sembuh. Di ayat yang ke-26 tadi dikatakan dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi mbay na pasyon na basona bang di nonarangi itu kareba na koin dito tutu apa malaki yang limale. Tetapi dia belum sembuh. Bahkan telah dihabiskan semua apa yang ada padanya. Tetapi bukannya dia sembuh, tetapi malah keadaannya semakin memburuk. Jadi betul-betul sebuah situasi yang begitu berat yang sedang dirasakan dan dialami oleh perempuan ini. 12 tahun dia harus menderita pendarahan, dia sudah kesana kemari pergi ke tabib, semua yang ada padanya itu sudah habis dipergunakan. Dia tidak sembuh, makan kemudian keadaannya semakin memburuk. Dia mendengarkan berita tentang Yesus. Sebuah situasi yang tentu sulit bagi dia untuk bagaimana bisa bertemu langsung dengan Yesus. Dalam keadaan begitu banyaknya orang yang ada saat itu,
yang berusaha juga kemudian untuk mendekati Yesus, tapi kemudian dengan sebuah dorongan dan keyakinan yang kuat dari dalam diri perempuan ini, berusaha untuk bisa menjangkau, dan bahkan satu pernyataan yang dia sampaikan, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ya, ini luar biasa bagaimana iman, bagaimana keyakinan yang begitu kuat dari diri perempuan ini. Asalku jamah saja jubahnya, yang penting kote juga tuh ya bayu lambaana inang pasti nang malaikat nai. Apakah memang bahwa dari jubah itulah yang kemudian menjadikan dia sembuh asal memegang jubah itu? Ya, ini tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Karena kita kadang menjadikan sesuatu benda atau barang itu, asal kutu itu pasti bisa nama malaikat ya. Ya ke mataku nanti ku bahas surah amadatu teh, TM ku mataku untuk ya. Menjadikan benda itu sebagai sebuah alat untuk kemudian kita katakan bahwa dari situlah kita ya bisa memperoleh kekuatan, ya termasuk juga mungkin kesembuhan ketika kita ada masalah, ada persoalan, ada penyakit yang sedang kita alami. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dirasakan oleh Yesus ketika betul-betul bahwa perempuan itu bisa menjangkau dan kemudian memegang jubahnya? Yesus merasakan dalam ayat yang ke-30. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Sehingga dia sempat bertanya bahwa siapa yang telah menjamah jubahnya. Tentu bahwa Yesus tahu. Yesus ingin membuktikan siapa sesungguhnya yang telah menjamah, yang telah memegang jubahnya, yang telah berani untuk kemudian bagaimana mendekati Yesus dan memegang jubahnya. Sebuah hal yang tentu menjadi sebuah tantangan perempuan yang pendarahan itu adalah ada sebuah budaya ya bersentuhan dengan perempuan yang pendarahan ya dipandang sebagai sebuah kenajisan, tetapi kemudian hal itu tidak menghalangi niat yang begitu dalam tulus seorang perempuan ini untuk kemudian dia bisa menjadi orang yang sembuh. Karena sudah 12 tahun dia merasakan penderitaan. Asalku jamah saja jubahnya. Hal yang tentu menjadi sebuah kebiasaan larangan, bagaimana perempuan ini kemudian bisa menerobos dalam sebuah keyakinan untuk bagaimana dia bisa sembuh dari sakit yang sedang dialami. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri, sebuah konsekuensi yang dia harus terima, tetapi dia harus tunjukkan, dia harus nyatakan. Karena didorong oleh iman yang begitu kuat untuk bagaimana dia sembuh. Sehingga ketika pada saat Yesus mencari tahu bagaimana perempuan ini kemudian ya merasakan sebuah ketakutan dan gemetar. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi dengan dirinya, apa yang dia rasakan, tentu dari satu sisi bahwa dia telah mendapatkan kesembuhan yang telah dia inginkan, diharapkan selama ini. Ketika betul-betul telah menjamah jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Dia menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Lalu kemudian juga bagaimana dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia dengan tulus datang tersungkur di kaki Yesus, memperlihatkan bagaimana ketulusan hati, kejujuran dari seorang ibu ini dalam sebuah keyakinan tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan apa yang telah
dia alami. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sebuah tentunya perasaan yang membuat perempuan ini merasakan sukacita yang begitu luar biasa atas sebuah perjuangan, atas sebuah niat yang begitu kuat, dorongan untuk bagaimana dia menjadi sembuh selama 12 tahun merasakan penyakit ini. Dan demikian juga yang Yesus nyatakan bagi anak dari Yairus ini, bahwa ketika saat itu orang sudah datang menyampaikan bahwa anaknya sudah mati, sehingga orang mengatakan, mengapa lagi engkau menyusahkan guru sementara anakmu sudah mati? Tetapi Yesus tidak menghiraukan, Yesus menghiraukan kata-kata itu. Bahkan kemudian dia mengatakan, jangan takut dan percaya saja. Jangan takut dan percaya saja. Lalu kemudian Yesus pergi menjumpai anak itu. Dan apa yang Yesus katakan ketika dia membawa ayah dan ibunya, dia memegang tangan itu, anak itu, dan berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu seketika itu juga bangkit dan berdiri dan berjalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak cara tentunya untuk bagaimana dalam iman, dalam segala perjuangan kita untuk kemudian bagaimana berjumpa dengan Yesus, atas sebuah dorongan dan keyakinan kita bahwa menjadi orang yang percaya kepada Yesus, segala sesuatu yang bagi manusia adalah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, tetapi kemudian menjadi sesuatu bagi Yesus adalah hal yang mungkin terjadi. Ada begitu banyak pengalaman iman yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Berbagai cara untuk berjumpa dengan Yesus di tengah berbagai situasi yang sulit. Bagaimana kemudian untuk bisa datang dan berjumpa dengan Yesus, karena mereka tahu dan mengenal, mendengarkan kabar tentang Yesus saja memberikan sebuah semangat dan dorongan motivasi untuk bagaimana kemudian pergi dan berjumpa dengan Yesus. Seorang kepala rumah ibadat, orang yang terpandang, tidak lagi menghiraukan jabatannya untuk kemudian datang dan tersungkur di kaki Yesus. Yang penting dia bisa berjumpa dengan Yesus dan kemudian anaknya bisa sembuh, bahkan bisa diselamatkan. Seorang perempuan yang tentu dalam segala keterbatasannya tidak lagi dan kemudian tidak menghiraukan lagi tradisi yang ada untuk kemudian bagaimana sebagai seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak lagi mengatakan, wah, daku apa menakuan atau teh. Tetapi dia berusaha untuk berjumpa, bahkan memegang saja jubah Yesus. Dia yakin, dia percaya bahwa dia akan sembuh, dan itu terjadi dan dialami. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, tentu akan membuat kita juga menjadi orang yang yakin.
sebesar apapun iman yang kita miliki. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20, bagaimana ketika seorang anak yang kemudian disembuhkan oleh Yesus ketika ayahnya datang kepada murid-muridnya dan tidak sempat untuk dan tidak mampu untuk menyembuhkan anak itu, tetapi kemudian dia dibawa oleh Yesus, dibawa kepada Yesus dan anak itu menjadi sembuh. Dan Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Dalam renungan kita hari Minggu dijelaskan biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil, tetapi kemudian dia bertumbuh, dia menjadi besar, bahkan burung-burung datang bernaung di bawahnya. Iman dan keyakinan kita sebesar biji sesawi saja, gunung pun kemudian dapat dipindahkan. Secara logika pikiran kita, ya bisa tong kali paling ke taniti itu. Tetapi dalam hal keberimanan kita kepada Yesus, sesuatu yang mustahil bagi manusia. Perempuan yang pendarahan sudah kesana kemari mencari tabib. Semua yang ada pada dirinya sudah habis, tetapi kemudian dia yakin, dia percaya. Ternyata selama ini dia salah alamat. Pergi mencari tabib dan nonarangi, dan nongkon nak kuaidin tahun detik umalu naba. Dan kadang itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memakai dokter sesuai dengan keahlian mereka. Kok biasa lo dibasi pisan, kok disangagan na moto. Tidak berusaha lagi mencari tempat di mana kira-kira Tuhan bisa memakai dokter paramedis untuk kemudian menyembuhkan. Tetapi malah kemudian kita pergi cari ya tempat-tempat di mana katanya orang bisa menyembuhkan. Jadi malam kita lakukan diumai, ya sampai akhirnya mungkin keadaan sampai memburuk. Tamane sudah lakukan dokter, nah ya karena itu biasa dokter katakan, nah kenapa baru datang lagi di bawah? Keadaan yang sudah semakin memburuk baru kemudian dibawa ke dokter. Ya. Tetapi perempuan ini telah menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang sungguh beriman. Sehingga lewat keberimanannya, Yesus katakan kepadanya bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Keyakinan iman dari kepala rumah ibadat Yairus, sekalipun bahwa ketika dia menyampaikan kepada Yesus anaknya masih sakit, tapi pada akhirnya anak itu meninggal. Dan apa yang disampaikan Yesus kepadanya, jangan takut dan percaya saja, menjadi sebuah keyakinan iman bagi seorang Yairus untuk kemudian betul anak itu sekalipun telah mati, tetapi oleh kuasa yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus, dia membangkitkan anak itu, dia membangunkan anak itu. Dia katakan anak ini tidak mati, tapi dia tidur. Bahwa Yesus memperlihatkan kuasanya, dia bisa membangunkan, dia bisa membangkitkan anak ini. Dan itulah kuasa yang Tuhan akan selalu nyatakan dalam kehidupan kita, dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kelemahan kita, dan bahkan dalam ketidakberdayaan kita. Sehingga kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan itu, kita kemudian bisa dan mampu untuk mengakui dan melihat bagaimana kuasa Allah yang tak terbatas itu bisa dinyatakan. Yairus memohon dengan sangat. Perempuan yang menderita pendarahan, dia mendekati Yesus, dia yakin, dia percaya. Dan cukup kemudian dia meletakkan tangan atas anak Yairus itu dan menjamah, menyembuhkan anak itu dan juga perempuan yang telah menjamah jubahnya. Kesembuhan telah terjadi dan Tuhan nyatakan.
Ada begitu banyak hal yang kadang membuat kita menjadi orang yang tidak yakin dan lemah dalam iman kita. Menyaksikan kuasa Tuhan atas berbagai situasi, atas berbagai masalah persoalan yang sedang kita alami. Kita tidak datang membawa kepada Yesus. Mungkin kita pergi menyampaikan kepada tetangga kita, menyampaikan curahan hati kita kepada sama kita, oke, boleh saja, tetapi tentu banyak hal yang bisa kita tidak dapatkan dari mereka. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus dengan sebuah keyakinan, dengan iman yang sungguh, dengan iman yang kuat, sebesar biji sawi saja iman kita, gunung akan bisa dipindahkan. Demikian juga tentunya bahwa persoalan ketidakberdayaan kita, Yesus pasti akan memberikan sebuah solusi bagi kita bersama. Dan hari ini seperti yang disampaikan bahwa akan dilaksanakan baptisan kudus bagi anak kekasih Abraham Sambo Prabowo, anak dari Bapak Andreas Prabowo, dan juga dengan Ibu Kristefani Sambo, cucu dari Bapak Daud Sambo. Tentu dalam sebuah keyakinan iman, kedua orang tua kemudian menyerahkan anak untuk menerima baptisan kudus. Dalam sebuah keyakinan iman kita bersama bahwa Yesus yang telah menyerahkan dirinya, telah mati, menjadi sebuah penghayatan bagi kita, bahwa sekalipun kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan telah menyucikan dosa kita melalui kuasa kematian dan kebangkitannya, yang ditandakan melalui baptisan kudus ini, bahwa kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Dan itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa dikuatkan dalam iman pengharapan kita, bahwa melalui kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman akan mendapatkan dan menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan kita atas segala kasih, kuasa, dan kemurahan-Nya yang terus dinyatakan bagi kita. Kita telah memperoleh jaminan kepastian kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sejenak bersama dalam satu teduh kita kembali merenungkan beberapa bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan hari ini. Bahwa bagaimana kita menjadi orang yang beriman, yang sungguh diyakinkan atas iman dan percaya kita, bahwa sekalipun ada begitu banyak hal yang kita hadapi, tantangan, persoalan, bahkan sesuatu hal yang mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Dia mampu untuk menyatakan kuasa-Nya untuk bisa menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Bahkan Dia telah menyatakan kuasa-Nya untuk membangkitkan orang yang telah mati. Begitu pula tentunya dalam hidup kita bersama, ada begitu banyak hal yang tidak mampu dan tidak bisa kita lewati. Tetapi dengan iman yang kita miliki, kita diyakinkan bahwa kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam akta baptisan kudus yang akan dinyatakan bagi anak terkasih kita Abraham Sambo Prabowo, anak dari
Bapak Andreas Prabowo Putro dan Ibu Kristefani Sambo. Sebagaimana yang telah diwatakan dalam jemaat dan didoakan bahwa baptisan kudus untuk anak kekasih kita Abraham Sambo Prabowo akan dilaksanakan hari ini di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena itu dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperdagangkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal ini tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan anak-anak. Kepada kedua orang tua yang akan membaptiskan anaknya, saya persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus telah menebus, menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan. Apakah, jawab saudara, apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah, jawab saudara, apakah engkau mengaku? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka?
Apakah jawab saudara, apakah engkau berjanji? Anakku Abraham Sambo Prabowo, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, orang tua yang Mazmur 3. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas ibadah persekutuan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam kami bersama menaikkan pujian dan syukur kami. Dalam kami bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, memberikan semangat motivasi bagi kami untuk bagaimana kami menjadi orang yang beriman, menjadikan kami menjadi orang yang sungguh optimis, bahwa apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, berbagai persoalan dan tantangan, ketika kami membawanya kepada Engkau, ketika kami datang membawa kepada Yesus, pasti selalu ada jalan keluar. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Kuasa atas kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan hari ini, bahwa
oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mula yang telah membawa anak kekasih kami, Abraham sama Prabowo, boleh menerima anugerah baptisan kudus hari ini sebagai sebuah pertanda bahwa pengampunan dosa telah dinyatakan baginya oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah ditandakan kepadanya. Berkati anak kekasih kami ini Tuhan dalam pertumbuhan melalui pendampingan dari kedua orang tua untuk menuntun kehidupan anak kekasih kami ini, sehingga pada waktunya nanti dia sendiri yang akan menyatakan imannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Terlebih Tuhan beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Bapak Hosea Kareng, Ibu Maria Limbong, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Ajon Lande, anak terkasih Arka Wanta, Bapak Pendeta Albertus Palilu dalam pemulihan, dan juga Ibu Adriana Toban Palilu dalam pemulihan. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat sebutkan kami satu persatu. Engkau tahu dan mengenal setiap apa yang mereka rasakan saat ini. Engkau mengatuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa dengan cara Tuhan sendiri boleh menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Berdoa bagi para orang tua kami dalam segala keterbatasan kelemahan mereka karena usia yang lanjut. Namun kami yakin, kami percaya bahwa dalam segala kelemahan keterbatasan mereka, sekalipun secara fisik mereka lemah, tetapi iman mereka tetap kuat kepadamu Tuhan dalam pengharapan bahwa Engkau mengasihi mereka dalam menjalani dan menikmati masa tua mereka. Bapa di surga, berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang merasakan duka cita yang mendalam atas ditinggalkannya segenap keluarga yang mengasihinya. Keluarga almarhum Ambekar Liman, keluarga almarhumah Sindo MT Marampa, keluarga almarhumah Dina Bilang dan almarhum Monika Tiku Padang, keluarga almarhum Efrail Lunda Raru, keluarga almarhumah Ibu Maria Teresia, keluarga almarhum Bapak Yusuf Biring Rantebungin. Dan bagi mereka yang juga tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang merasakan duka cita, ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Dalam duka ini kami percaya bahwa Engkau Allah ada bersama dengan mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka. Terlebih ya Tuhan, untuk semua rangkaian upacara pemakaman bagi orang yang kami kasih dan juga mengasihi kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Majelis gereja yang akan mengambil bagian dalam pelayanan penghiburan ini, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, biarlah mereka boleh hadir bersama dengan keluarga untuk saling berbagi duka cita dan dikuatkan melalui penghiburan yang dinyatakan bagi mereka. Bagi segenap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam segala pergumulan hidup yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau Allah selalu ada menuntun menyertai. Engkau Allah yang senantiasa boleh mampukan kami untuk boleh keluar dari berbagai masalah persoalan yang sedang kami alami saat ini. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk segala perjuangan mereka, demi untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Bapa di surga, berdoa untuk pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudara Risdianto Adipatri Yakob bersama dengan saudari Trifosa Salea yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juli yang akan datang. Berkati kedua anak kekasih kami, berkati kedua belah pihak keluarga untuk segala persiapan mereka, sehingga harapan kerinduan kami bersama ya Tuhan bahwa pada waktunya nanti pemberkatan perkawinan ini boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan bagi segenap jemaat-Mu. Berkati Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga sungguh mereka melihat betapa kasih dan kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan untuk setiap usaha pekerjaan yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami juga nyatakan syukur kami kepadamu
bersama dengan jemaat-Mu hari ini, bahkan sepanjang minggu ini boleh merasakan menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan usia. Kami sungguh yakin, kami percaya bahwa umur yang bertambah yang boleh kami alami semuanya adalah anugerah daripada-Mu. Dan bila Tuhan, kehidupan ini sungguh kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu untuk senantiasa boleh kami nyatakan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelaksanaan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober dan juga awal November yang akan datang. Memberkati segala persiapan panitia, bahkan badan pekerja sinode sebagai tuan rumah, Kiratur Raja di tempat ini. Bagaimana kami mempersiapkan banyak hal dengan baik, sehingga harapan kami bahwa sidang raya ini boleh berjalan dengan baik. Semua karena tuntunan kasih dan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami semua. Kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Berdoa untuk segenap panitia, masjid gereja, bahkan segenap jemaat-Mu, untuk bersama-sama terus mendukung kelanjutan pembangunan ini. Para tukang mengerjakan pekerjaan ini, Tuhan berkati mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk boleh melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan untuk membangun bangsa negara ini dari berbagai masalah persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan, bila sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk boleh melaksanakan tanggung jawab dengan baik membangun bangsa negara ini. Berdoa untuk pemilu kada yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan November yang akan datang. Tuhan memberkati pihak penyelenggara dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Harapan kami bersama Tuhan bahwa kiranya pemilu ini boleh berjalan dengan baik untuk melahirkan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik membangun daerah kami. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dalam kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan untuk semua yang Tuhan telah pakai libatkan dalam persekutuan saat ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 7, bersama dengan pemain musik, song leader, bersama dengan tim multimedia, bahkan segenap pekerja gereja. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang boleh kami angkat bersama pada hari ini. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sementara Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu Tuhan akan menyertai kami. Tiba dengan selamat dimanapun kami berada. Nama Tuhan layak terus kami puji dan kami muliakan. Dan kami berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar di tempat ini dan di berbagai tempat. Memberkati masuk gereja yang akan mengambil bagian. Bahkan segenap jemaat-Mu bersama-sama boleh dipersekutukan di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang datang kepada-Mu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dunia ini
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, teruslah beriman dengan sungguh kepada Tuhan dan alami kasih setianya yang tak berkesudahan, serta saksikanlah imanmu dalam menjalani hidup anugerahnya. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sebelum kita menyanyikan nyanyian syukur kita, disampaikan kepada kita bahwa total lelang kita pada ibadah ini berjumlah 6.625.000. 6.625.000. Berjuang